Baik, selamat malam semua teman-teman. Selamat hari Sabat buat kita semua. Salam dalam damai, kasih sejahtera Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. 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 Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Senang, sukacita boleh ketemu dengan teman-teman semua dan bertemu dalam suatu kegiatan yang baik ya, bersekutu dalam Tuhan. Terima kasih untuk kesaksian-kesaksian. Dalam Wahyu 12 ayat 11 dibilang seperti ini, mereka umat-umat Tuhan mengalahkan dia setan karena darah Yesus dan oleh perkataan mereka tentang kesaksian, ya, kesaksian Yesus ya. Jadi sering-sering kita bersaksi, begitu banyak yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita, dari yang hal besar sampai hal yang kecil-kecil, ya tidak ada alasan untuk kita tidak bisa menyaksikan memuliakan Tuhan dan membagikannya ke orang lain. Terima kasih juga kepada Tutuka Kids ya, Christian Next Generation untuk lagu pujian kepada Tuhan. Yesus ya, tentang Yesus. Salah satu lagu kesukaan saya. Baik, teman-teman, mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam renungan malam atau pelajaran kita pada malam hari ini. Kita berdoa. Hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, kami meninggikan Tuhan, dan saat Engkau ditinggikan, Engkau akan menarik banyak orang datang kepadamu ya Yesus. Kami sudah datang ya Tuhan, berbicara kepada kami. Kami menyerahkan hati dan jiwa raga kami, biarlah hati kami menjadi tanah yang subur untuk benih-benih kebenaran firman Tuhan boleh bertumbuh. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, judulnya kalau sebenarnya kalau bikin materi begitu paling susah bikin judul nih. Tapi supaya menarik memang harus ada judul. Jadi judulnya saya buat judulnya pilih satu saja yang perlu. Pilih satu. Ya, berarti kalau pilih satu berarti ada pilihan-pilihan lain ya. Tapi malam ini kita akan belajar untuk memilih satu pilihan saja yang perlu. Baik, saya mau mulai dengan satu ayat dari Alkitab. Teman-teman kalau boleh buka Alkitabnya, pegang dan buka. Dan kalau dengan HP juga boleh Alkitabnya. Matius pasal 24 ayat 45. Saya sudah dengar banyak kesaksian tadi dan di tempat-tempatan juga kita banyak kesaksian. Maka saya mau ambil satu ayat ini sebagai pendahuluan. Matius pasal 24 ayat 45. Saya baca, siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Saya pakai kode aja ya, karena nggak enak nih kalau ngajar sharing pakai Zoom nih, pakai kode aja. Kira-kira kalau makan rujak malam-malam itu enak nggak, Sister Ebi? Rujak tuh makanan, kalau dimakan malam tuh makanan pada waktunya nggak? Enggak sih. Enggak ya? Enggak enak ya. Terus atau kalau kita makan pagi-pagi sudah makan nasi padang? Enggak juga. Enggak juga ya. Oke. Thanks Ebi. Makanya firman Tuhan bilang umat-umat Tuhan yang setia itu akan memberikan makanan pada waktunya. Makanan yang tepat pada waktunya. Nah, dengan ayat ini saya berasumsi atau menganggap bahwa makanan malam ini harusnya menjadi makanan yang tepat pada waktunya untuk kita, khususnya hidup di masa di zaman ini, di kondisi dunia lingkungan kita yang saat seperti ini ya. Baik, kita akan mulai masuk pelajaran kita dari sebuah cerita pendek yang ada di dalam Alkitab, di dalam Lukas pasal 10. Kita belajar Lukas pasal 10, ada cerita pendek di situ, tapi ada pelajaran yang banyak di sana kita bisa ambil. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Hamba Tuhan Lukas dari bukunya yang ke-10, pasal 10 ayat yang ke-38 sampai 42. Sudah dapat ya? Semua boleh baca di Alkitab atau di HP masing-masing. Saya bacakan di sini. Maria dan Marta. Ayat 38, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah Yesus di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta
menerima dia di rumahnya. Jadi saya mau ajak teman-teman membaca sambil kita pakai kaca pembesar ya. Kita ambil kata-kata kunci di situ. Yang pertama, Marta menerima Yesus di rumahnya. Ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Jadi ada dua perempuan nih, bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Perhatikan di mana Maria duduk, dekat kaki Tuhan, dan terus mendengarkan perkataannya. Tentunya ini perkataan Tuhan. Yesus yang lagi ada di dalam rumah itu ya. Ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Kita bisa ambil kesimpulan, berarti Marta tidak dekat-dekat Tuhan waktu itu, dan dia lagi tidak mendengar perkataan Tuhan. Ya, Marta sibuk melayani. Tapi ada satu kondisi, ada satu momen, Marta juga mendekat. Ya, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ayat 41, Tuhan menjawab. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Perhatikan tadi Marta itu cuma sibuk melayani, tapi di mata Tuhan sibuk dengan banyak perkara. Ya, sibuk dengan banyak perkara. Ayat 42, ayat 42, dan menyusahkan dengan banyak perkara. Ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Ya, ini judulnya kita tadi ya. Hanya satu saja yang perlu. Dan Yesus kasih contoh. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ya. Jadi kalau kita run through tadi bicara sama-sama perikop yang singkat ini, cerita sependek ini, ada dua insan manusia yang diceritakan dengan tokoh Maria dan Marta. Ya, Maria dan Marta. Dua-duanya ada dalam satu rumah, ya. Dua-duanya dikunjungi oleh tamu yang sama, Lord Jesus. Tapi dua orang ini, dua tokoh ini mempunyai respon yang berbeda dan mengalami kondisi yang berbeda. Ya, mengalami situasi yang berbeda. Oke? Baik. Kita kupas satu-satu. Yang pertama di ayat 38, Marta menerima dia di rumahnya. Sedikit kita dalamin sedikit. Kata menerima di situ dalam tulisan asli bahasa Yunani-nya ditulisnya hupodekomai. Jadi ada dua kata hupodekomai, dari hupo dan dekomai. Di mana kata hupo itu artinya place, under atau tempat, ya, atau tempat di dalam atau di bawah, tempat yang merupakan bagian, ya, tempatnya di bagiannya. Dan dekomai artinya adalah take with hand atau hold off, ya. Jadi kata menerima itu sebenarnya ada satu tempat, ya, di bagian yang sangat intim di dalam, ya, di bawah, dan itu juga dipegang dengan tangan, hold, ya, digenggam, hold off. Jadi sebenarnya awal yang baik waktu Yesus datang ke rumah itu. Waktu Marta menerima, di dalam rumah itu ada dua wanita, Marta dan Maria menerima, mereka sudah mulai dengan apa? Dengan memegang Tuhan. Ya. Take with hand. Ya, dimulai dengan itu. Menerima Tuhan. Mengizinkan Tuhan masuk. Ya. Dia sudah mulai dengan yang baik. Namun setelah Tuhan datang, teman-teman, setelah Tuhan datang, responnya umat Tuhan terbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompoknya Marta, satu kelompoknya Maria. Saat ini juga setiap kita, setiap isi rumah kita, setiap keluarga kita mau dikunjungi oleh Tuhan. Mau dilawat oleh Tuhan. Di dalam buku Wahyu pasal 3, Yesus bilang apa? Aku mengetok di pintu. Dia mau masuk. Namun setelah kita kasih masuk, apa kita seperti Marta atau kita seperti Maria? Ya. Ini nanti kita lihat. Ya, baik. Kita lanjut. Tokoh yang pertama yang dibahas Maria. Kita lihat Maria. Duduk dekat kaki Yesus. Apa maksudnya duduk dekat kaki Yesus? Kalau kita lihat di Alkitab, teman-teman boleh pakai yang di handphone, di search duduk dekat kaki Yesus, akan ketemu banyak ayat yang menceritakan banyak skenario
kenapa ada peristiwa orang duduk dekat kaki Yesus. Ya, kenapa ada banyak skenario, akan ada banyak skenario atau cerita tulisan tentang kenapa orang duduk dekat kaki Yesus. Nah, kita mau ambil satu di dalam Lukas 8, supaya nggak susah, kita di buku yang sama, mundur berapa halaman, Lukas 8 ayat 41. Lukas pasal 8 ayat 41. Oke? Dapat? Lukas 8 ayat 41. Ada yang boleh bantu baca nggak ya? Gantian. Maka datanglah Ya, silakan. supaya Yesus datang ke rumahnya. Oke. Perhatikan kata tersungkur depan kaki Yesus. Untuk ngapain? Dia minta Yesus datang ke rumahnya. Ya. Mohon. Memohon. Jadi, arti lain dari duduk dekat kaki Yesus atau datang ke kaki Yesus adalah waktunya kita untuk memohon. Saya dapat ya teman-teman ya? Datang ke kaki Yesus adalah sama dengan waktunya kita untuk datang untuk memohon. Tempat untuk kita memohon. Ya. Jadi Maria mengambil suatu kesempatan untuk datang kepada Yesus. Ada yang dia mau mohonkan, ada permohonan-permohonan dia. Ada banyak lagi cerita di Alkitab tentang duduk kaki Yesus. Ya, mendapatkan kesembuhan. Ya. Mendapatkan kelegaan. Ini yang dicari oleh Maria. Datang ke mana? Datang ke kaki Yesus. Pertanyaan pertama. Bagaimana dengan kita, teman-teman? Bagaimana dengan kita? Seberapa sering pada saat Yesus sudah datang ke rumah kita, datang masuk ke tengah-tengah keluarga kita, seberapa sering kita malah sibuk, bukan kita datang ke kaki Yesus untuk bisa memohon. Ya, memohon dan mendapatkan kelegaan. Ya, di kaki Yesus. Itu Maria yang pertama, duduk dekat kaki Yesus. Kita lihat apa yang dilakukan Maria kedua. Apa di ayat 39, Lukas pasal 10 tadi, dan terus mendengarkan perkataan siapa? Perkataannya jadi siapa? Yesus, ya. Terus mendengarkan perkataan Yesus. Artinya Maria mengindahkan perkataan-perkataan yang lain. Maria hanya mau mendengar perkataan Yesus. Karena dia tahu perkataan yang ini, yang dari Yesus ini, yang paling penting buat dia. Yang bisa mengubah hidupnya. Yang bisa menolong dia. Ya, bahkan ada satu firman Tuhan dalam Roma pasal 10 ayat 17. Kita buka dalam Roma pasal 10 ayat 17. Saya baca ya. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh apa? Firman Kristus. Ya, firman Kristus. Ada kebutuhan dasar yang Maria sedang ingini. Kebutuhan untuk apa? Pertumbuhan dalam iman. Ya. Ada sering kita dengar, sabar boh, sabar sis. Atau iman kita lagi diuji. Iman kita lagi dites, ya kan? Tapi kita tahu rumusnya dari Alkitab, Roma 10:17, iman hanya timbul dari mendengarkan perkataan siapa? Perkataan Yesus atau firman Kristus. Jadi such no way iman mau bertumbuh, apalagi saat kita menghadapi pencobaan atau ujian, yang ini tidak pernah kita pegang. Ya, seluruh kitab suci, Lukas 24 ayat 47, isinya apa? Tentang Yesus. Ya, jadi nggak mungkin kita bisa bertumbuh dalam iman. Ya, ujian, cobaan datang, kita mau bertumbuh, tapi kita nggak pegang perkataan Yesus, nggak dengar atau nggak pakai malah. Ya, jadi itu kebutuhan dasar Maria waktu itu. Ya, dia ingin bertumbuh, dia membutuhkan lebih penting banyak mendengarkan perkataan Yesus. Artinya, Maria duduk dekat Yesus, Marta tidak dekat Yesus.
Maria mendengarkan perkataan Yesus, selalu mendengarkan perkataan Yesus, maka Marta tidak selalu mendengarkan perkataan Yesus. Ya, lanjut. Ayat selanjutnya kita lihat. Bagaimana dengan Marta? Ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Oke, kita sering dengar juga, bro, bagaimana kalau kita kan melayani di gereja? Bisa di gereja kan tahu sendiri, sibuknya kayak apa ya? Ada yang jadi ibu guru sekolah sahabat, ngurus anak-anak, ada yang jadi diakon, ada yang jadi diakones, ada yang jadi macam-macam lah ya, posisi-posisi atau jabat-jabatan melayani di gereja. Sibuk, ya, sibuk. Tapi ini yang dialami oleh Marta, dan ini juga yang akan dialami oleh Marta-Marta modern, teman-teman dan saya. Jangan sampai kita sibuk seperti Marta, nggak fokus guest star-nya siapa, tamu utamanya siapa, ya, yang sesungguhnya harus dilayani, ya, itu siapa, ya. Marta hilang fokus dari Yesus. Dia nggak concern sama Yesusnya, ya, dengan pelayanan, dia sibuk dengan melayaninya. Bahkan tadi kata Yesus apa? Sibuk atau khawatir dengan banyak perkara, ya. Jadi Yesus melihat sebenarnya Marta nggak sibuk melayani saja, tapi sebenarnya Marta punya kekhawatiran yang lain dari itu. Maka Yesus bilang apa? Banyak perkara yang kau khawatirin. Itu mata Yesus, itu perkataan Yesus, itu Yesus yang nilai. Ya, saya mau kita lihat satu firman Tuhan di dalam Matius 7. Matius pasal 7 ayat 22-23. Saya baca Matius 7 ayat 22-23. Ini ada cerita yang sama, ada sekelompok umat Tuhan, mereka juga sibuk seperti Marta. Saya baca ya, Matius 7 ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, kepada Tuhan, 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 bukankah kami sudah bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Sibuk juga ini. Dan yang mereka lakukan itu melayani Tuhan. Mereka tidak mengusir setan pakai nama setan. Mereka tidak bernubuat pakai nama setan, pakai nama Tuhan dan melayani Tuhan. Tapi sayangnya apa yang terjadi? Coba lihat ayat 23-nya. Pada waktu itulah aku, Yesus ya, berkata terus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kamu, nyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bahkan di mata Tuhan itu jahat. Ya. Makanya Marta ditegur keras, Marta, kamu tuh ngawur, ngurus yang nggak penting. Ya. Jadi teman-teman, saya bukan bilang kita untuk, Raymond ngajarin untuk nggak sibuk di gereja melayani Tuhan. No. Tapi apapun yang kita lakukan dalam rumah tangga kita, melayani keluarga, melayani suami, melayani istri, melayani anak, melayani Tuhan, jangan kehilangan fokusnya. Jesus is the only center. Dia senternya ya, dia fokusnya. Kalau kita kehilangan fokusnya, maka yang kita lakukan itu seperti tidak ada guna, tidak ada manfaat yang sejati lah, gitu ya. Baik, itu yang dialami oleh Marta yang pertama, sibuk melayani. Apalagi yang selanjutnya? Ayat 40, ia mendekati Yesus. Perhatikan, Maria duduk dekat Yesus. Ada momen Marta juga mendekati Yesus. Dia juga datang kepada Yesus. Tapi lihat datang dalam kondisi apa. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli? Teman-teman boleh ambil kesimpulan, ambil interpretasi. Apa yang sedang dilakukan oleh Marta? Complaining, ngeluh, meragukan Tuhan. Ya, meragukan Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu Tuhan yang tidak peduli. Jadi ada waktunya Marta datang kepada Tuhan, mendekat dengan cara approaching yang salah, dengan pikiran yang salah, dengan kondisi yang sudah salah. Ya. Teman-teman, kita jangan sampai terlambat mendekati Tuhan. Dan kalaupun kita terlambat mendekati Tuhan, mendekatinya sudah dengan kondisi yang salah. Salah konsep, salah prinsip, salah pemahaman. Yang Marta lakukan apa? Harusnya dia datang kepada Tuhan dengan apa? Ya, dengan kebutuhan. Ini dia komplain. Ya, Tuhan, tidakkah engkau peduli? Tuhan ini nggak peduli ya? Kalau bahasa kita gitu ya. Tuhan nggak care ya sama saya. Bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Teman-teman ambil interpretasi. Ayo sama-sama kita belajar. Apa artinya? Saudaraku, si Maria itu, apa katanya? Membiarkan aku melayani seorang diri.
menjudge. Marta sedang menjudge. Ya. Marta sedang menghakimi. Ya, seringkali kita juga di tempat-tempat kita melayani, ya kita melayani, terus kita ngeliat orang nggak melayani, karena kita nggak fokus sama siapa yang kita layani, akhirnya kita ngejudge. Udah komplain sama Tuhan, dan kita ngejudge orang. Ini yang dialami oleh Marta. Karena dia nggak Jesus center. Ya, dia nggak fokus sama Yesus. Kalau kita di rumah tangga, ya di keluarga kita melayani suami, melayani keluarga, tapi fokus kita ingat Yesus, ya nggak ngeluh kita. Dan kita nggak menghakimi orang lain yang di gereja atau dimanapun tempat kita beribadah, yang mungkin lagi tidak sedang melayani Tuhan di mata kita ya. Wah, ini gua terus kayaknya yang ngumpulin persembahan, gua terus ya, karena fokus kita apa? Nggak ke Tuhan. Akhirnya kita ngejudge, komplain, mengeluh dan ngejudge. Ya, nah kalau mengeluh, saya mau kita baca satu firman Tuhan, Ratapan 3, buku Ratapan, setelah Yesaya, setelah Yeremia, Ratapan pasal 3, ayat 39 sampai 41. Ini ayatnya bagus. Saya mau bacain buat kita semua. Ratapan pasal 3, ayat 39 sampai 41. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh hanya tentang dosanya. Brother, sister, brother and sister sama saya itu harusnya kita mati. Bahkan kita nggak deserve, kita nggak layak tinggal di rumah yang kita tinggali sekarang sebenarnya. Karena dosa-dosa kita. Nggak pantas. Kalau kita lihat ya, kita search, kita selidiki hati kita ya, siapa kita sih? Ya, apa sih sampai hari ini yang sebenarnya kita lakukan? Memuliakan Tuhan atau memalukan Tuhan? Nanti jawab dalam hari kita masing-masing ya. Tapi masih seperti Marta, kita ngeluh sama Tuhan. Nah, firman Tuhan bilang apa? Ngeluh itu karena dosamu. Itu lebih pantas. Ngeluh itu bukan hanya karena kondisi kita lagi susah. Ngeluh itu nggak hanya karena kita lagi terpuruk atau kita lagi membutuhkan sesuatu, kita mengeluh. It's fine. Kalau mengeluh, menyampaikan kebutuhan, kekhawatiran kita kepada Tuhan. Tapi jangan lebih dari itu, bahwa yang perlu kita keluhkan sebenarnya dosa-dosa dan pelanggaran kita. Ya, bahkan dengan dosa yang begitu banyak pun, sampai detik ini, teman-teman, kita masih bernafas. Ya, kita masih diizinkan hidup sama Tuhan. Itu berkat yang luar biasa. Ayat 40, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita, dan berpaling kepada Tuhan. Marta lagi nggak berpaling kepada Tuhan. Marta lagi berpaling sama yang lain. Sibuk melayani yang lain. Sehingga dia mengeluh. Ya, padahal kalau dia hanya berpaling kepada Tuhan, ya panggilan buat kita semua, mari kita berpaling kepada Tuhan. Marilah kita, yang pasal 1, marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Jadi reda gitu. Jadi reda dan jadi lega itu yang keluhan-keluhan kita tadi. Karena kita tahu siapa kita. Ya, kita tahu sebenarnya sepantasnya kita di mana sih. Dan sampai saat ini Tuhan taruh kita di mana. Praise God. Ya, puji Tuhan. Selanjutnya, ada lagi nih Marta nih. Kita baca ya. Ayat 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ya, susah hidupnya Marta di mata Tuhan itu. Ya, karena dirinya sendiri, karena kekhawatirannya. Ya, karena kekhawatirannya. Menarik. Marta sibuk melayani, tapi Tuhan lihat dia khawatir. Ya, ada kekhawatiran. Ya, ada kekhawatiran. Saya mau buka, kita baca dulu di dalam Kejadian supaya teman-teman tahu prinsip, kita refresh ya. Kejadian pasal berapa tuh, Bro Nope? Pasal 3 ya? Ya, Kejadian pasal 3 ayat 19. Yeah. Kejadian pasal 3 ayat 19. Ini adalah kondisi Eden setelah dosa. Ya, manusia mula-mula, leluhur kita, Adam dan Hawa, itu sangat diberkati, ya. Tapi karena dosa, ada satu kondisi badani, bahkan kondisi ekonomi, bahkan kondisi lingkungan yang mereka harus hadapi. Dan salah satunya di ayat 19, kita lihat. Dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu,
sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Mungkin cukup sampai situ. Perhatikan kata berpeluh. Kata berpeluh ditulis dengan bahasa Ibrani aslinya, ziah, atau juga zoah, yang artinya tremble. Siapa yang jago bahasa Inggris? Apa artinya tremble? Audra lah, jago bahasa Inggris sama Leo tuh. Apa artinya tremble? Gemetar. Ya. Khawatir. Ya, tulisan aslinya itu khawatir. Jadi dengan khawatir, manusia itu akan mencari makanan sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Ya teman-teman, sebenarnya kita normal, manusiawi itu menjadi khawatir itu normal. Itu manusiawi. Karena di sejak di Eden dibilang dengan khawatir kamu akan cari makanan. Tapi dalam Matius 6 ayat 31, 32, 33 dibilang begini. Janganlah engkau khawatir akan makananmu, ya, akan minumanmu, pakaianmu, itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal aku, kata Tuhan. Tetapi carilah dahulu aku, kerajaan Allah. Maka semua itu akan dikasih. Jadi saya mengambil kesimpulan orang-orang yang khawatir, tapi kekhawatirannya lebih besar dari kehebatan Tuhan, itu sebenarnya orang itu lagi nggak kenal siapa Tuhan. Saya harap kita semua kenal siapa Tuhan kita. Saya harap kita semua mengenal, tidak kenal sekedar baca biografi, Yesus lahir di Bethlehem, orang Nazaret, bapaknya namanya Yusuf, ibunya nama Maria. Ya, saya juga bisa kenal siapa itu Presiden Jokowi, tinggal beli buku biografinya, kita baca dia lahir di mana, makanan kesukaannya apa, pendidikan terakhir dia apa, karir dia di politik seperti kita bisa baca. Tapi saya nggak kenal pribadi siapa Pak Jokowi. Ya, jangan sampai kita mengenal Yesus kayak gitu. Hanya tahu cerita-cerita biografinya. Tapi kita nggak punya keintiman sama Yesus. Sehingga kekhawatiran kita lebih besar daripada kita tahu kehebatan Tuhan kita. Firman Tuhan di dalam Matius 6 dibilang begitu. Orang yang khawatir kayak begitu, ya, itu orang yang tidak mengenal aku. Ya, Marta, kata Tuhan, kamu khawatir. Kamu tuh nggak kenal siapa aku, itu makanya kamu nggak berpaling sama aku, kamu sibuk ngurusin yang lain. Ya, sibuk ngurusin yang lain. Ya, baik. Kita mau closing. Saat Tuhan datang berkunjung ke rumah kita, saat Tuhan datang melawat keluarga kita, saat Tuhan masuk dalam setiap jenjang waktu perjalanan kehidupan kita, nikmati keberadaan Tuhan. Enjoy your Jesus. Ya, feel, rasakan Tuhan itu ada. Duduk dekat kaki Yesus. Ya, memohon. Ya, memohon. Itu waktunya kita untuk memohon sama Yesus. Saat dia datang, ya, merasakan kelegaan. Selalu dengar kata Yesus. Selalu dengar kata Yesus. Selalu ambil apa yang Tuhan sampaikan dalam firman-Nya. Jangan sibuk dengan yang lain. Jangan sibuk yang membuat kesibukan yang membuat kita berpaling daripada Yesus. Ya. Ayat terakhir di dalam topik kecil kita di dalam perikop ini, ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu, kata Yesus. Hanya satu saja yang perlu. Seperti Maria. Dia memilih apa? Milih bagian yang terbaik. Apa itu bagian terbaik? Yesus. Ya, Yesus. Kita sedang sakit badan. Sakit badani. Ya. Pilih berobat sama Yesus. Jadi kalau sakit, jangan cepet-cepet tanya, dokter yang bagus di mana ya? Buat hipertensi. Ya, obat apa yang bagus ya? Ya. Fokus sama Yesus. Ya. Sakit badan pun juga pilihan terbaik, pilih Yesus. Ada banyak cerita di Alkitab bagaimana Yesus menyembuhkan orang. Orang buta tuh dikasih ludah sama tanah sembuh. Kalau kita cek ludah sama tanah itu, nggak ada bahan kimia atau fitokimia atau bahan dasar lain, vitamin yang bisa bikin sembuh mata, nggak ada. Tuhan ngasih tahu sama kita semua, aku jalan kesembuhan. Itu hanya medianya. Ya, itu medianya. Keluaran 15 ayat 26 Tuhan bilang apa? Akulah Tuhan yang menyembuhkan. Ya, Mazmur 103 ayat 3, akulah Tuhan yang mengampuni kesalahan dan yang menyembuhkan segala penyakit. Jadi datang sama Yesus. Apalagi kalau sedang mental down, pilih curhat sama Yesus.
kayaknya gue lebih enak sama Nope nih. Ya, gue nyaman kalau cerita sama Nope. Curhatnya sama Nope. Ya. Pilihan yang terbaik, pilihan yang satu saja yang kita perlu, curhat sama Yesus. Seperti Maria, datang ke dekat kaki Yesus. Susah kerja, susah dapat kerja kondisi sekarang. Kirim CV ke Yesus. Amin. Ya. Kirim CV ke Yesus. Yang ciptain langit dan bumi, seluruh isinya. Ya, bahkan kita bilang sehelai rambut jatuh pun Tuhan tahu. Dia kontrol semuanya, teman-teman. Dia kontrol semuanya. Luas permukaan bumi ini kurang lebih sekitar 512 juta kilometer persegi. Ini di tangan Tuhan. Kira-kira pemberi kerja itu nggak bisa dikontrol Tuhan. Kadang-kadang kita, aduh, kayaknya kok mesti ke camp-camp deh. Siapa tahu aku yang kesini, kayaknya dari itu. Pilih yang terbaik seperti Maria. Come to Jesus. Kirim CV ke Yesus. Nggak ada emailnya ya. Nggak ada emailnya. Kita maknai dengan makna rohani dengan Tuhan Roh Kudus. Tapi Yesus adalah satu-satunya jalan, satu-satunya solusi yang kita pilih, dan itu yang terbaik. Dan itu yang terbaik. Ayat terakhir, penutup. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes pasal 14 ayat 6. Saya baca ya, Yohanes pasal 14 ayat 6. Jesus said, kata Yesus kepadanya, kata Yesus kepada Ebi, kata Yesus kepada Bro Ensley, kata Yesus kepada Raymond, kepada Bro Adri, kepada teman-teman di Salemba 2000. Kata Yesus gini, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, tolong kita maknai apa kata Yesus. Guys, tahu nggak? Akulah jalannya. Ya, kesusahan dalam pekerjaan, nih aku solusinya, aku jalannya. Ya, konflik, ya bergumul, aku kebenarannya. Ya, hidup, aku hidup itu kata Yesus. Come to me, ya datang kepadaku, aku yang memberikan kelegaan. Jadi kepada teman-teman dan untuk kita semua, semoga dengan pertolongan Tuhan dan Tuhan Roh Kudus, ada satu pilihannya saja yang perlu untuk semua masalah hidup kita. Satu solusi. Dan itu yang terbaik kata Yesus. Seperti Maria. Datang kepada Yesus. Semoga ini boleh menjadi berkat kebangunan rohani untuk kita semua. Ya, dalam setiap langkah kehidupan kita. Di fase perjalanan kehidupan kita sementara masih dunia ini. Yang sementara, ya kita boleh selalu fokus kepada Yesus. Karena Yesuslah yang akan memberikan kelegaan dan kedamaian untuk kita semua. Untuk kemuliaan nama Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih buat Kem-Kem. Firman menguatkan kita dalam situasi seperti ini. Kita datang kepada Yesus. Serahkan semua kekhawatiran.